Kita ke informasi lain ya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa pastikan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh positif. Purbaya optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 8% di tahun 2029. Purbaya mengakui bahwa rumitnya birokrasi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya optimis dapat bersinergi dengan seluruh kementerian dan juga lembaga. Purbaya mengaku memiliki kekuatan untuk kendalikan birokrasi karena kuasa anggaran ada di tangannya. Selain itu, sejak November 2025, Bank Indonesia melibatkan Kementerian Keuangan dalam rapat Dewan Gubernur walau tak melakukan intervensi kebijakan suku bunga acuan. So we are utilizing all of our engines of growth in the economy to make sure that we are growing at full capacity of the economy. Give us a timeline. Do you see This year 6%, next year 6.5%, the following close to 7%, close to 2029, close to 8%. If I'm still here. Terima kasih Anda masih di sini sore. Pemirsa, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada Selasa siang. Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Mary atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Parmisa almarhumah Meriati Roslani Hugeng, istri dari mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka yang berada di kawasan Depok pada pukul 16:10 WIB. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Kabupaten Bogor berdampingan dekat makam almarhum suaminya. Almarhumah Meriati Roslani Hugeng dikenal publik sebagai sosok sederhana dan juga bersahaja, serta pendamping setia Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang dikenang sebagai simbol integritas dan kejujuran. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satunya agendanya adalah membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Sejumlah tokoh ormas Islam hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada siang tadi. Di antaranya Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar, Waketum MUI Kholil Nafis, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Ketum Hidayatullah Naspi Arsyad. Selain pimpinan ormas Islam, hadir pula Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta sejumlah pimpinan pondok pesantren dan tokoh Muslim. Sebelumnya Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun keterlibatan Indonesia di Board of Peace menuai gelombang kritik karena dianggap tidak berpihak kepada Palestina. Setiap beberapa bulan sekali undangan kita ya kepada ormas-ormas Islam. Jadi Bapak Presiden akan bersilaturahim, mungkin Bapak Presiden akan berikan informasi yang
aktual kepada para ulama kita, tapi pada sisi yang terbalik juga mungkin ulama-ulama kita juga akan memberikan masukan kepada Presiden sebagai umara. Jadi hubungan antara ulama dengan umara itu dalam periode ini sangat bagus ya. Umara memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi penting kepada para ulama, tapi sebaliknya juga ulama memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden selaku umara, gitu ya. Dan kita bersyukur Bapak Presiden mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan begitu cepat, dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa kita, karena posisi Indonesia itu kan sekarang ini sangat penting. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah. Banyak sekali sahabat yang salah paham, tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah ini yang terbaik ternyata untuk dunia Islam pada waktu itu ya. Kalau tentang kepesertaan anggota Indonesia di BOP, Board of Peace, itu mungkin nanti juga bisa melebar dengan tema-tema lainnya untuk kebaikan bangsa, termasuk soal bencana barangkali. Tapi tema utamanya soal Board of Peace. Ini kita ikuti dulu, dan ini adalah momentum baik. Pimpinan ormas, pengasuh pesantren bisa langsung mendapatkan arahan, penjelasan dari Bapak Presiden. Nanti apa hasilnya, bagaimana pendapat pimpinan ormas, nanti ditunggu setelah. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan posisi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan tindak pidana pencucian uang Riza Khalid. Terindikasi terakhir berada di kawasan Asia Tenggara ASEAN. Kapus Petkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut memperoleh informasi dari penyidik dan dari hasil koordinasi sejumlah pihak termasuk imigrasi. Meski demikian, Anang menegaskan bahwa Kejagung belum dapat memastikan secara detail negara mana yang menjadi lokasi keberadaan dari Riza Khalid saat ini. Anang menekankan yang terpenting saat ini adalah terbitnya Red Notice Interpol yang secara signifikan membatasi ruang gerak tersangka. Pengetahuan saya ya, saya tidak tahu. Kalau saya tidak ada. Kita tinggal menunggu itikat baik dari negara-negara yang diduga keberadaan MRC di negara tersebut. Tentunya nantinya kita akan mempersiapkan juga, akan ada dokumen kan dengan terbitnya Red Notice ini ada dua hal. Baik itu nanti dengan sistem deportasi, karena kita sendiri sudah mencabut kan. Yang kedua bisa juga nantinya dengan sistem kita siapkan ekstradisi. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pastinya saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan